Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman, saya Yogi Ardiansa dan bersama teman saya Bagas Aristiansa. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang konsep ibadah dalam Islam. Konsep ibadah dalam Islam. A. Pengertian ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah menurut bahasa atau etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Dikatakan tarikun mu'abbad yaitu jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Jadi, meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhannya. B. Konsep syariah tentang ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Pertama, ibadah mahdah. Ibadah mahdah secara istilah adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan. Seperti ibadah ba'daniyah. Apa itu ibadah ba'daniyah? Ibadah ba'daniyah adalah ibadah murni yang berupa gerakan fisik tanpa dicampuri komponen lainnya. Untuk hal ini, contohnya yaitu sholat, puasa, wudhu, tayamum, mandi hadas, azan, iqamah, membaca Al-Quran, itikaf, puasa, haji, dan umroh. Beberapa ciri ibadah mahdah adalah merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat, dikerjakan dengan niat mendapatkan pahala di akhirat, dan tidak dapat dijangkau dengan akal. Kedua, ibadah ghairu mahdah. Beda dengan ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah secara umum dapat diwakilkan oleh orang lain yang meliputi ibadah maliyah mahdah dan ibadah maliyah ghairu mahdah. Ibadah maliyah mahdah adalah ibadah yang menyangkut urusan harta seperti sedekah dan zakat. Beberapa ciri ibadah ghairu mahdah adalah aktivitas atau ucapan yang awalnya atau sejatinya tidak berupa ibadah, tetapi dapat berubah bernilai ibadah karena niat dari orang yang melaksanakannya. Dikerjakan dengan maksud memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat ukhrawi. Aktivitas yang dilakukan dapat dijangkau secara logis. Halo Mas Bagas. Konsep dan pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maksad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya. Menurutnya, maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ari-Sunni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan.
5 bentuk maqasid syariah ini adalah sebagai berikut. 1. Maqasid syariah untuk melindungi agama. 2. Maqasid syariah untuk melindungi jiwa. 3. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran. 4. Maqasid syariah untuk melindungi harta. 5. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan. D. Aspek ta'akuli dan ta'abudi dalam beragama. Ta'abudi dan ta'akuli merupakan konsepsi ulama yang mencerminkan sebuah pemahaman tentang keagamaan. Ta'abudi yang dimaknai sebagai pemahaman keagamaan yang harus diikuti tanpa harus mempertanyakan alasan dibalik sebuah perintah syariah agama. Sementara ta'akuli yang dimaknai sebagai pemahaman keagamaan yang dilahirkan dari semangat diturunkan hukum Islam. Asas ta'abudi dan ta'akuli. Ta'abudi yang diartikan sebagai gairu makulatil makna harus diikuti seperti apa adanya. Adalah konsep yang di dalamnya mengandung ajaran Islam yang baku, yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Sementara ta'akuli yang diartikan sebagai makulatul makna dapat dipikirkan adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, dan keadilan pada suatu masa, tempat, dan lingkungan. Lebih jelasnya, konsep yang berkaitan dengan ta'akuli adalah setiap hal yang berkaitan dengan bidang muamalah atau ahkam al-muamalat seperti masalah kemasyarakatan, politik, kebudayaan, dan semua yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kesimpulan, ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terang maupun tersembunyi, rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Fungsi ibadah adalah mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental, dan menjadikan diri disiplin. Keutamaan ibadah adalah untuk mensucikan jiwa dan meningkatkan derajat manusia di hadapan Tuhannya. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertakwa, diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai takwa. Hikmah dari ibadah adalah kita dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hidup berdasarkan apa yang Dia perintahkan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.